Nabi Idris alaihi salam dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul sewaktu berusia 28 tahun, dan beliau termasuk Nabi pertama kali yang menerima wahyu secara langsung dari malaikat Jibril sebanyak 30 sahifah yang berisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Meskipun demikian ia menjadi Nabi dan Rasul kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam memimpin umat yang masih termasuk keturunan Qabil. Umat ini pada waktu itu banyak yang rusak akhlaknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Nabi Idris alaihi salam sebagai Nabi dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepadanya berupa kepandaian di segala bidang. Setiap hari malaikat Israel dan Nabi Idris alaihi salam beribadah bersama. Suatu hari, Nabi Idris mengajukan permintaan, "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka?" "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh," kata malaikat Israel. Setelah malaikat Israel memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawanya lah Nabi Idris alaihi salam ke tempat yang ingin dilihatnya. "Ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat pun takut melihatnya," kata malaikat Israel. "Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tapi mudah-mudahan, iman saya menjadi tebal setelah melihatnya." Nabi Idris alaihi salam menjelaskan alasannya. Waktu mereka sampai ke dekat neraka, Nabi Idris alaihi salam langsung pingsan. Penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidupnya. Nabi Idris alaihi salam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang mengerikan itu. Api neraka berkobar dahsyat, bunyinya bergemuruh menakutkan. Tak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibanding tempat ini. Dengan tubuh lemas Nabi Idris alaihi salam meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Kemudian malaikat Israel membawa Nabi Idris alaihi salam ke surga. "Assalamualaikum," kata malaikat Israel kepada malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga yang sangat tampan itu. Wajah malaikat Ridwan selalu berseri-seri dihiasi senyum ramah. Siapapun akan senang memandangnya. Sikapnya amat sopan. Dengan lemah lembut ia mempersilahkan para penghuni surga untuk memasuki tempat yang mulia itu. Waktu melihat isi surga, Nabi Idris alaihi salam kembali nyaris pingsan karena terpesona. Semua yang ada di dalamnya begitu indah dan menakjubkan. Nabi Idris alaihi salam terpukau tanpa bisa berkata-kata melihat pemandangan yang sangat indah di depannya. "Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah," ucap Nabi Idris alaihi salam berulang-ulang. Nabi Idris alaihi salam melihat sungai-sungai yang airnya bening seperti kaca. Di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang batangnya terbuat dari emas dan perak. Ada juga istana-istana pualam bagi penghuni surga. Pohon buah-buahan ada di setiap penjuru. Buahnya segar, ranim, dan harum. Waktu berkeliling di sana, Nabi Idris alaihi salam diiringi pelayan surga. Mereka adalah para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang amat tampan wajahnya. Mereka bertungkah laku dan berbicara dengan sopan. Mendadak Nabi Idris alaihi salam ingin minum air sungai surga. "Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan segar dan sejuk sekali." "Silahkan minum. Inilah minuman untuk penghuni surga," jawab malaikat Israel. Pelayan surga datang membawakan gelas minuman berupa piala yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris alaihi salam pun minum air itu dengan nikmat. Dia amat bersyukur bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Tak pernah terbayangkan olehnya ada minuman selesat itu. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah," Nabi Idris alaihi salam mengucap syukur berulang-ulang. Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya pergi bagi Nabi Idris alaihi salam untuk kembali ke bumi. Tapi ia tidak mau kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat keindahan dan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati." An Surat Ali Imran 185. "Sedang saya telah merasakan mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi mereka itu." An Surat Maryam 71. "Dan sungguh saya telah memasuki neraka jahanam itu." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan sekali-kali mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya." Surga, Quran Surah Al-Hijr 48. "Lantas siapa yang akan mengeluarkanmu?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Tinggalkan Nabi Idris di surga, sungguh aku telah menetapkannya, bahwa ia termasuk ahli surga." Terima kasih telah menonton video ini.
Sampai jumpa kembali di video kisah bergambar 25 Nabi dan Rasul berikutnya. Jika tidak keberatan silakan like, share, komen dan subscribe ya.